Nah, sekarang kita mulai kenali huruf fa. Huruf fa, mim, ba, dan wa sama-sama huruf bibir. Tapi beda kamar, beda makhraj. Kita pelajari halaman berikutnya. Huruf fa keluar dari bibir, bibirnya adalah bibir bawah. Berarti bibir atas tong pipilueun. Ya, ketika kita membaca huruf ba, keluarnya melibatkan bibir bawah dengan gigi, 2 gigi seri atas. Berarti penting seorang muslim menjaga kesehatan gigi dan mulut karena berhubungan dengan ibadah yang namanya baca Quran. Membaca Quran itu membaca huruf. Huruf itu banyak yang melibatkan gigi. Lamun giginya sudah innalillahi, pasti banyak huruf yang berkurang kesempurnaannya. Jadi harus dijaga. Bagi yang darurat harus dicabut. Yang kumaha tuh ikhtiarna supaya tetap hurufnya tidak terlalu jauh bunyinya. Maka hadirkan, datangkan gigi palsu, lumayan daripada ngageblos neng ganggal gigi palsu. Ya, jadi yang giginya sudah innalillahi, maka ikhtiar kita supaya pengucapan hurufnya terjauh teuing dari makhrajnya, hadirkan gigi palsu. Ya, contohnya ini bibir fa. Fa teh menurut ilmunya adalah keluar dari bibir atas atau bawah? Bawah, dengan ujung 2 gigi seri atas. Nah, iya 2. Eta ya gambarna. Kalau berhadapan-hadapan berarti kelihatan giginya. Bibir bawahnya bagian luar atau bibir bawahnya bagian luar atau bagian dalam? Bagian dalam, anu baseuh. Nu luarna nu garing da kaanginan, jadi garing luar. Jadi baca fa bukan bibir luar, bukan gitu. Qad afla'al mu'minun, qad afla'a man tazak. Itu betul membacanya dengan bibir, tapi bibirnya bukan bibir yang itu, kata ahli tajwid. Bibirnya harus bagian dalam. Kemudian dengan gigi. Berarti siapapun yang membaca huruf fa bibirna rapat, berarti itu keluar dari makhrajnya, belum pas makhrajnya, belum tepat bunyinya. Ini biasanya Pak Sunda. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, walaupun lagamnya enak, lagamnya bayati, tetep we hasilnya buyata gitu nya. Ya, lagamnya enakeun tapi pengucapan hurufnya hancur karena tidak sesuai dengan makhraj. Huruf fa itu harus dengan gigi. Qad afla'a man tazakka, qad afla'a man zakkaha, qad aflahal mu'minun. Nah, itu pengucapan fa-nya belum sesuai dengan makhrajnya. Makhraj fa itu adalah bibir bawah bagian dalam dengan ujung 2 gigi seri atas. Harus dipaksakannya dirubah. Jadi di huruf hijaiyah tidak ada huruf P. Ada juga F sama V, eta 2. Baik, kita periksa dan kita latih pengucapan huruf fa-nya. Tong sampai bibirna rapat. Kita mulai. Fa, fi, fu. Baca. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Yang barusan kita baca adalah huruf fa. Huruf fa-nya ketika hidup atau ketika mati? Ketika hidup. Berarti caranya gimana kalau ketika hidup? Di awalnya saja siapkan fa pada tempatnya. Jadi persiapannya di tempatnya. Tempelkan bibir dalam dengan gigi. Kalau sudah nempel baru siap dibunyikan. Kalau belum di tempatnya belum siap dibunyikan. Nah, sekaligus kan fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Fan, fin, fun. Fan, fin, fun. Itu dua-duanya ketika hidup, ketika berrokat. Sekarang contoh berikutnya. Af, if, uf. Af, if, uf. Huruf fa yang kita baca dalam kondisi mati atau sukun. Kalau ketika sukun atau mati, suara terakhir harus berada di tempatnya. Kalau lagi hidup tempelkeun heula, baru sorakeun. Kalau lagi mati, bunyi terakhir harus pada tempatnya. Af. Tahan, harus berada di tempatnya.
if, uf. Nah, itu bedanya ketika hidup dan sukun. Kalau hidup simpan heula baru gerakan. Kalau mati pas suara terakhir, bunyi terakhir harus dalam posisi di makhrajnya. Jadi mau ibu ngecaknya up, ip, up. Oh berarti itu belum di tempatnya. Harus cari, harus sampai kena dengan gigi. Af, if, uf semuanya. Af, if, uf. Sekarang pakai tasdid. Afa, silakan. Afa. Ifi, ufu. Ketika tasdid kan ditekannya, maca tasdid maca nakan. Nah, ketika ditekan maka harus berada di tempatnya. Pas orang nekan af. Nah, ketika ditekan teh posisi bibir harus sedang berada di tempatnya. Bibir bawah dengan gigi. Af, fa, if, fi, ufu. Ketika ditekan tidak boleh rapat bibir atas dan bawah. Afa, ifi, ufu. Ya, demikian huruf fa ketika hidup, sukun dan tasdid. Latihan huruf fa pada ayat Al-Quran mengikuti pola yang tadi, yaitu membaca ayat yang di dalamnya ada huruf fa hidup. Kalau sudah beres, nomor 2 membaca ayat yang di dalamnya ada huruf fa mati. Kalau sudah beres, yang ketiga membaca ayat yang di dalamnya ada fa bertasdid. Jadi semua kondisi harus kita latih, harus dibiasakan. Hidup, sukun, tasdid. Semua huruf harus dikuasai. Ketika hidup, ketika sukun, dan ketika tasdid. Jangan sampai pas lagi hidup bagus, pas mati robah, pas tasdid, pas deh. Jadi semua kondisi kita harus konsisten, harus stabil, harus istiqomah. Dimulai dari huruf fa ketika hidup. Saya sekali. Fa'aktharu fihal fasad. Silakan. Fa'aktharu fihal fasad. Fahashara fanada. Fahashara fanada. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Ya, barusan kita membaca dan melatih pengucapan huruf fa pada potongan ayat Al-Quran. Kondisinya ketika hidup alias berharokat. Yang harus diperhatikan ketika membaca huruf fa hidup adalah ada nafas yang keluar dari mulut kita. Coba dekatkan tangannya. Fa, fi, fu. Ayo aminan. Nah, seperti itulah pengucapan fa ketika hidup. Harus ada udara yang berhembus dari mulut kita. Nafas keluar. Ya, sekarang masuk ke latihan yang kedua, yaitu latihan membaca huruf fa ketika mati atau dimatikan, ketika sukun atau disukunkan. Contoh, ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Yang harus diperhatikan ketika membaca fa mati, ketika dimatikan suaranya tetap berjalan, suaranya tetap mengalir. Kata ahli tajwid, dimatikan suaranya tetap berjalan hidup. Berarti kalau bibirnya merapat, pasti suaranya berhenti. Contoh, kalau saya baca rapatnya, ya lamuna matap, berhenti suaranya karena mahrajnya sudah salah. Tapi kalau dengan gigi, suara tidak akan berhenti, terus hidup berjalan. Ya lamuna mataf, terus ada suara. Nah itu pengucapan huruf fa ketika sukun. Perhatikan suaranya jangan sampai terputus, jangan sampai suaranya terhenti. Sekarang kita latih
membaca huruf fa ketika kondisi bertasydid. Contoh, was-saffati saffa. Baca. Tanda alis bertemu tasdid, ciri seberapa harokat? Alis tasdid. Alis tasdid. Genap sudah di buku jilid 1. Alis tasdid itu ciri genap. Wa inna lanahnu saffun. Silakan. Wa inna lanahnu saffun. Perhatikan, fa bertasdid sama dengan fa ketika mati. Ketika ditekan suaranya hidup, ketika ditekan suaranya mengalir, ketika ditekan suaranya berjalan. Wasof tetap berbunyi, bukan wasopati itu menghilang suaranya karena sudah salah menyimpan bibir dengan giginya, sudah salah. Kita belajar huruf fa. Di mana tempat keluarnya huruf fa? Jawabnya huruf fa keluar dari bibir. Bibirnya yang mana? Atas atau bawah? Bawah. Bawahnya bagian luar atau dalam? Ditempelkan ke mana? Ke ujung dua gigi seri atas. Kemudian ketika fa-nya hidup, napasnya keluar atau tidak? Keluar. Ketika membaca fa mati, suaranya tertahan atau mengalir? Ketika membaca fa tasdid, suaranya terputus atau mengalir? Nah, itulah ciri khas atau karakter yang dimiliki oleh huruf fa. Setiap huruf harus kita kenali karakternya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar dan mengajarkan Al-Qur'an sehingga kita layak mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.